Pemirsa, Dr. Tifa telah selesai memberikan keterangannya terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Ia mengaku dicecar 68 pertanyaan. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Meskipun statusnya sebagai saksi terlapor, Tifa menyatakan dirinya membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang melatar belakangi statusnya sebagai terlapor. Dr. Tifa pun mengaku kecewa pasalnya penyidik tidak memperlihatkan ijazah Jokowi saat pemeriksaan hari ini. Pertama tentu saja karena pertanyaan-pertanyaan itu semua berkaitan dengan ijazah yang menjadi polemik selama 10 tahun ini. Ya tentu saja yang saya tanyakan dulu, yang saya klarifikasi dulu apakah ijazahnya ada. Sebab kalau ijazahnya tidak ada ya kita percuma kan bertanya jawab gitu ya. Ya saya jawab sesuai dengan yang seharusnya saya jawab, saya keberatan kan. Sebab saya tidak akan berkeberatan, saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan itu kalau ijazah itu hadir. Tapi kalau ijazah itu tidak ada, lalu diskusi kita akan kemana nih gitu kan. Jadi seperti berimajinasi. Laporan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan unsur pidana terhadap tudingan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS. Hal tersebut berdasarkan perkara yang dilakukan oleh penyelidik Polda Metro Jaya pada hari Kamis kemarin. Selain laporan yang dilayangkan oleh Jokowi, Polda Metro Jaya juga menangani laporan lain dan 3 diantaranya juga telah naik ke tahap penyidikan. Polisi telah mengantongi sejumlah bukti yang diberikan oleh Jokowi dan kuasa hukumnya. Dalam kasus ini, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak, diantaranya adalah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, Dian Sandi hingga ajudan Jokowi. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Masih terkait kasus ijazah Maki Takubo, Wali Kota Ito Prefektur Shizuoka, Jepang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota. Pengumuman pengunduran diri Takubo dilakukan sebagai respon atas skandal ijazah palsu yang menjeratnya. Takubo mengakui bahwa ia sebenarnya telah dikeluarkan dari Universitas Tokyo. Padahal awalnya ia mengklaim lulus dari kampus tersebut. Takubo mengatakan akan mengizinkan jaksa untuk menyelidiki apa yang ia klaim sebagai ijazah dan buku tahunan Universitas Toyo. Ia juga menambahkan akan meninggalkan jabatannya sebagai wali kota setelah menyerahkan barang-barang tersebut kepada jaksa dalam waktu 10 hingga 14 hari. 結論から申し上げますと、私は東洋大学の方を卒業はしておりませんでした。大学の記録においては除籍ということになっております。知見への上申が済みましたら、極めて短期のうちに辞任をする、そのように考えております。自分の進退を決めさせていただいた後に、改めまして市民の皆様のご判断を仰ぐために、私は再度市長選挙の方に立候補したい、そのように考えております。 Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan sidang pembuktian ijazah Jokowi. Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan perdata ijazah Jokowi adalah wewenang PT UN. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Putusan tersebut tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut.
yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya, sehingga dengan ada putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Gitu. Di sisi lain, putusan majelis hakim sesuai dengan eksepsi yang dilayangkan oleh para tergugat. Dalam eksepsinya, tergugat berargumen bahwa ijazah Jokowi yang menjadi objek sengketa berkaitan dengan lembaga negara seperti KPU, SMAN 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Sehingga seharusnya perkara ini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas selengkapnya sudah bergabung bersama kami penggugat keaslian ijazah Jokowi Muhammad Taufik dan kuasa hukum Jokowi YP Irfan. Selamat selamat sore maksud kami Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews sore. Saya ke Bang Taufik terlebih dahulu. Bang Taufik, gugatan Anda gugur. Sudah kemudian diputuskan di PN Surakarta begitu. Tanggapannya sejauh ini seperti apa? Ini dari petikan putusan ya. Jadi petikan putusan perkara nomor 099 PDTG 2025 PN SKT itu kan ada 3. 1 mengabulkan eksepsi, baik eksepsi tergugat 1, 2, 3, dan 4. Kemudian otomatis bunyi yang kedua adalah menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang, dan yang ketiga tadi disebutkan di pengantar membebankan biaya. Nah, kami punya 3 skenario. Skenario yang pertama tentu kami ajukan banding ya, sesuai Perma nomor 7 tahun 2022 ya, kami tentu akan ajukan yang namanya banding ya. Kemudian yang kedua, kami masih punya skenario, kemungkinan besar kami juga akan mengajukan gugatan serupa tetapi dengan subjek yang berbeda. Dalam hal ini kami hanya akan menggugat Pak Joko Widodo, kami menggugat KPU Surakarta dan Universitas Gadjah Mada. Jadi kami melepaskan dari SMA 6. Ya, kenapa nanti ada pertimbangan tersendiri di dialog berikutnya. Poin-poin gugatannya apa Pak Taufik? Kenapa? Poin-poin gugatannya yang nanti akan disampaikan apa saja? Ya, kami sudah menemukan fakta. Tanggal 28 sampai dengan 28 Mei sampai dengan 1 Juni, kami kebetulan, saya pribadi maksudnya begitu, saya mengunjungi 2 negara dan saya ketemu teman seangkatan yang ijazahnya sangat berbeda dan itu ijazahnya asli ya. Oleh karenanya keyakinan kami tidak perlu lagi melibatkan SMA 6. Jadi pertimbangan kami yang kedua mengajukan gugatan baru tapi dengan subjek yang berbeda dan objek yang berbeda karena kami menemukan fakta baru. Bahkan sesungguhnya kalau perkara ini tidak digugurkan oleh